Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bagaimana kabarnya Ananda? Semoga Ananda selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar kita kali ini. Hari ini kita kembali belajar PPKN dan masuk materi bab 3 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, kita langsung saja ke materi kita hari ini tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang BPU PKI. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kita tahu negara kita adalah negara hukum, yang mana Indonesia memiliki sebuah konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami sejarah yang cukup panjang, sehingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Nah, sebagai negara yang berdasarkan hukum, tentu kita harus mempunyai sebuah konstitusi. Apa itu konstitusi? Nah, konstitusi dalam bahasa Prancis dikenal dengan nama constituere, artinya membentuk atau menetapkan. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan grondwet, yang mana artinya dasar, wet artinya undang-undang. Dan dalam bahasa Inggris, constitution artinya konstitusi atau undang-undang dasar. Jadi bisa kita simpulkan, konstitusi adalah sebuah hukum dasar di sebuah negara. Menurut para ahli, yang mana yang pertama menurut C.F. Strong, konstitusi adalah sekumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari yang diperintah, hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Yang kedua, menurut Pilron, konstitusi dibedakan dalam dua pengertian, yaitu konstitusi sebagai grondwet atau undang-undang dasar, yang mana konstitusi sebagai undang-undang dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi. Konstitusi memuat peraturan tertulis dan tidak tertulis. Nah, jadi sebuah hukum dasar itu terbagi dari atas dua. Yang pertama ada hukum dasar yang tertulis, dan yang kedua ada hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar tertulis dinamakan dengan konstitusi atau undang-undang dasar, dan hukum dasar yang tidak tertulis dinamakan konvensi. Kita lanjut saja. Nah,
Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat kita simpulkan, konstitusi adalah aturan pokok fundamental mengenai sendi-sendi pembentukan dan penyelenggaraan negara. Yang kedua, konstitusi adalah undang-undang yang menjadi dasar semua peraturan, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur, yang mengikat pemerintah negara diselenggarakan dalam masyarakat. Nah, selanjutnya perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimulai pada sidang BPUPKI periode yang kedua. Seperti yang kita ketahui, BPUPKI pada periode pertama bersidang pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, yang mana pada sidang itu membahas tentang rumusan dasar-dasar negara. Nah, pada periode kedua ini dilaksanakan tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Yang mana sidang ini membahas atau merumuskan Undang-Undang Dasar. Dimulai pada sidang 10 Juli 1945. Di awal sidang ini diumumkan bahwa terjadi penambahan anggota baru BPUPKI, yang mana diantaranya ada Abdul Fattah Hasan, Asikin Natanegara, Surjo Hamijoyo, M. Nur, dan Abdul Khaffar. Selanjutnya pada sidang 11 Juli 1945 dibentuklah 3 panitia, yang mana panitia tersebut yang pertama ada panitia perancang Undang-Undang Dasar, yang mana ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Yang kedua, panitia pembela tanah air, ketuanya adalah Abi Kusno Cokro Sujoso. Dan yang ketiga, panitia keuangan dan perekonomian, ketuanya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Selanjutnya, sidang panitia perancangan Undang-Undang Dasar bersidang dari tanggal 12 sampai 14. Dibentuklah panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar, yang mana ketuanya adalah Profesor Dr. Supomo. Dan pada sidang 14 Juli 1945, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerjanya di sidang, yang mana yang pertama adalah rancangan teks proklamasi diambil dari alinea 1, 2, dan 3 Piagam Jakarta. Yang kedua, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar akan diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta. Dan yang ketiga, rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar terdiri dari 15 bab dan 42 pasal termasuk aturan peralihan dan tambahan. Nah, pada sidang BPUPKI periode kedua tanggal 15 Juli 1945, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar memberikan penjelasan umum mengenai dasar, falsafah, serta sistem yang dipakai menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Supomo menerangkan secara rinci mengenai pasal-pasal rancangan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 16 Juli 1945, setelah melalui perdebatan yang panjang dan seru, rancangan Undang-Undang Dasar diterima secara bulat oleh sidang BPUPKI. Nah, jadi sidang ini berlangsung dari tanggal 10 Juli sampai 16 Juli. Yang mana akhirnya
Rancangan undang-undang ini diterima dan secara bulat disepakati dalam sidang BPU PKI. Nah, selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945 BPU PKI dibubarkan. Untuk menindaklanjuti hasil kerja BPU PKI, maka dibentuklah yang namanya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang. Kemudian Ketua PPKI menambah anggota lagi menjadi 27 orang. Apa tugas PPKI? Tugas PPKI adalah melanjutkan hasil kerja BPU PKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengagendakan sidang yang pertama, yang mana agendanya adalah penetapan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun hasil sidangnya adalah yang pertama menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Yang kedua, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, adapun penetapan Undang-Undang Dasar 1945 melalui dua tahap. Yang pertama, tahap 1, menetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, menetapkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mana terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal peraturan peralihan, dan 2 pasal tambahan. Nah, Bapak rasa cukup materi kita hari ini. Semoga Ananda paham. Dalam pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia adalah negara hukum, yang mana kita mempunyai konstitusi. Konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang mana perumusannya melalui tahap yang cukup panjang, dimulai dari sidang BPU PKI yang kedua, yang mana sidang tersebut dimulai dari 10 sampai 16 Juli 1945. Sampai akhirnya Undang-Undang Dasar kita disepakati dan disetujui dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI yang pertama. Baiklah Ananda, kita cukupkan materi kita hari ini. Sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.